Ayo, Mas. Ini bro, ayo Mingdi lah. Iya, Mingdi coy. Mas. Ini sing ngisi apa? Ini sing ngisi. Halo Kak. Wih, RRQ. RRQ Jer. Ngeri. Bang. Bang Sin mana Bang? Bang Sin di rumah. Lagi lambaga. Ada background sih. Hilang nih ya masa Udah saya kulitnya tuh belum. hapus background sih. Halo Kak. Halo. Hai. Segentang. Loh, si Ramencan. Iya. Iya Pak. Iya, Pak. Ya toh? Kakak namanya siapa? Namanya orang. Saya apa siapa? Rosiana. Oh, asik. Dari Iya, kan anu kar. Harian. ini kunci Iya. Iya. Dia mau maling kayak, mau maling. ya rujuk ding. Dia kan ngaji bareng. Dia SMK Negeri Kebasen. Ini kan waktu. Halo, SMK Negeri Kebasen. Hai, manusia. Bang Sin mana Bang? Bang Sin mana? Bang Sin di rumah lagi lambaga sama istrinya. Bang Sin mana Bang? Di rumah. Momennya rebutan. Kenapa kok? Siapa? Saya tak Pak. Apa Bang? Beb. Dong Ci. Oke, absen. Akan buat nanti. Yang cantik kan Raya. Seru banget anjing. Toksik. Bro, mabar. Roto. Iya, cate apa mau di situ? SMK Negeri Kebasen. Hadir. SMK. Iya lihat juga. Apa sih? Apa Pak? Saya hadir. Gimana, Bro? Iya. Salam dari Binjai. Ini kan ganti Pak. Satu aja. Makasih ya. Nanti baru bikin Tahu perunang Aktifnya jadi ya. Udah ada cantik loh. Pindah siapa kayak? Dina, Saskia. Terus gak kotik apa? Mau sekolah? Sekolah. Halo SMK Bima Tomo. Ya. Mau sekolah. Aku anak gurunya. Bangun, batu raden. Zuhurur. SMP Islam. Sorry. Nah, ini bakal. Bakal luli lah. Well played bro. Ya kalau secara gratis kau beri maksudnya. GWG. Man satu. Orang lah kurang. ganti kartek. Aduh. Ike ganteng ya. Cingir lah. Dah si Ramencan. Ah, baik-baik Ike kenal Bang. kegiatan. Oke. Karena orang ini. Rian kan Rian lah. Wis. Masih Leslie. Pindah mau ya. Mana? Mau manduan dia. Wis nana. Wis ganti uang. Ini kan dua. Mana? Nabila. Masih gis ya. Ina bila maning. Nabila lagi. Kok Nabila lagi? Ya dong. Iya, Cika. Asik banget kok. Kakak namanya siapa? Hai Nabila. Dicariin Aji sama. Halo. Hai. Main yuk. Mana? Itunya. Dewi Sara aja.
Kak. Siapa? Ya. Namanya tabak, orangnya tabak apa enggak? Salken dari Lumbir. Ya, Salkan juga. Salken tuh. Dari Kebasen. Alisalam. Salken dari Bentul. Kali ontong. Halo. Hai. Aduh, Halo, Saya baper. SMP Negeri 1 Wangon. Hai. siapa tahu ada contoh nyangkut. Amin. Contohnya nyangkut, asik. Saya minkan. Halo. Hai, Intek. Dijual. di Zoom ya? Di Ya, Zoom. 10 ribuan. Sebelah telu. Sebelah telu. Aduh, Iki, ngerti iki. Dinda. Tanggaku. Jangan Kita marah-marah. ngaku ge. Tika anaknya Pak Saino. Masa Oke, Pak? mending ora sih. Tuh. Iya. Mau tanggane. Halo. Hai. Oi. Woi, Hai. Bangsin. Bangsin. Bangsin di rumah Bangsin. Ini kelas kan? Ini kelas. Bangsin nggak baca. Si sesat. Udah lama. Ya. Apa? Fauzi Nur Rahman. Iya. Oh, tadi muncul. Bangsin. Mending lah 59. Makan buat adik-adikku yang ganteng. Yang cantik-cantik. Mandua maning. Ya Allah, kan jangan dua terus kenapa? Halo. Ya Makan gimana? Hadi Ferdianto. Mana dulu? Aku alumni tuh. Makan. Jangan lupa madang. Makan. Jangan lupa madang. Madang ngising dulu. Yang ngomong ya. Oke. Halo guys. Kenapa? Iya ya ketemu saya. Iya. Cila. Kita SMP sih. Lige. Orang. Apa? Katanya top. Reward kamu ini. Langsung diulang. Oke malah. Login vaksin. Vaksin. Login. Malah batal. Dengar lah. Lost track lagi. Kama Barka. Apa FF. Mabar. Tadi yang itu ide udah dicari. Apa? Kita berdua kok. Angkat tadi muncul jajal kayak Ini ngapa? siapa sih ngomong? Bangsin. Lagi lost track. Halo semuanya. Tidak muncul. Hai. Indicate. Seperti Banyak anak ML ya? Apa FF? Dua-duanya. Oke. Aduh. Anak ML Kak. Uji juga. kan baru perkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Dinda sebagai pembawa acara kegiatan workshop kali ini. Mohon perhatian untuk para peserta workshop peran PMR dalam penanggulangan bencana dan pencegahannya. Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021. Sebelum kelas dimulai, dimohon untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan pada link di kolom chat.
sesi pembelajaran, kami akan merekam kegiatan ini untuk keperluan dokumentasi. Acara workshop peran PMR dalam penanggulangan bencana dan pencegahannya akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ali Masyar dari PMI Jawa Tengah. Mohon perhatiannya untuk para peserta Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021, kelas akan segera dimulai. Untuk peserta diharapkan bersiap. Sebelum kelas dimulai, saya akan membacakan tata tertib mengikuti kegiatan workshop Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021. Yang pertama, masuk kelas melalui Zoom 11.00 WIB dilanjutkan dengan mengisi absensi kehadiran. Yang kedua, pastikan semua perangkat pembelajaran seperti handphone, laptop, tablet telah terisi daya penuh. Yang ketiga, pastikan kuota internet mencukupi, koneksi internet baik, dan pencahayaan yang cukup terang. Yang keempat, pastikan kamera video dalam kondisi aktif atau hidup. Yang kelima, pastikan mikrofon dalam kondisi mute atau non-aktif selama narasumber sedang berbicara di kelas. Mikrofon dapat diaktifkan kembali saat diminta oleh narasumber dan moderator. Yang keenam, pastikan sudah mengganti virtual background. Yang ketujuh, pastikan juga telah menyiapkan alat tulis. Yang kedelapan, jangan lupa memakai seragam PMR. Yang kesembilan, hanya satu akun yang diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan workshop. Yang kesepuluh, mengikuti sesi kelas dengan baik hingga selesai dan tidak boleh keluar kelas di tengah pembelajaran. Semoga bisa dipahami dengan baik tata tertibnya. Sebelum ke materi workshop, akan ada sambutan dari pengurus PMI Kabupaten Banyumas yang akan disampaikan oleh Bapak Irsyam Prihadi. Untuk Bapak Irsyam Prihadi, dipersilakan. Terima kasih, Mbak, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa teman-teman ya. Baik, yang terhormat narasumber kegiatan, Mas Ali Masyar dari PMI Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Mas Ali ya? Semoga senantiasa sehat selalu. Baik. Bersama dengan Mas Ali ini. Terima kasih sudah berkenan bergabung di kegiatan kami di Banyumas. Kegiatan Jumbara PMR ke-27. Yang saya hormati dan banggakan teman-teman panitia kegiatan Jumbara PMR ke-27 PMI Banyumas. Yang saya banggakan adik-adik PMR Madya dan Wira, peserta webinar Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas. Disyukur alhamdulillah atas berkat rahmat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang berikan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan keadaan yang bahagia dan sehat walafiat. Adik-adik PMR sekalian, alhamdulillah di hari ke-6 kegiatan Jumbara. Kalau sesuai jadwal, seharusnya webinar kali ini sudah memasuki webinar ke-14 ya, tapi ini ada perubahan jadwal dari rangkaian webinar dalam rangka Jumbara PMR PMI ke-27 ya. Semoga di setiap harinya adik-adik PMR ini semakin mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan sehingga kalian nanti dapat lebih berperan dalam masyarakat. Melihat kegiatan ini, kami berharap akan teredukasi adik-adik relawan remaja dari PMR yang akan menjadi pejuang-pejuang tangguh kemanusiaan yang menjalankan 7 prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Ya, adik-adik masih ingat ya, ke-7 itu antara lain kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Saya berharap sesuai tema webinar kali ini,
peran PMR dalam penanggulangan bencana dan pencegahannya. Maka teman-teman PMR sebagai relawan remaja dapat menjadi bagian dalam generasi aktif untuk Indonesia yang positif. Sebagai generasi penerus bangsa, saatnya teman-teman PMR ini ambil peran untuk ikut serta dalam bagian remaja aktif dan etis. Ya, saya katakan aktif karena memang kita harus aktif, harus proaktif, harus punya semangat yang lebih etis. Ya, setidaknya teman-teman ini mempunyai karakteristik sopan santun yang lebih baik dibanding teman-teman yang lain. Kami berharap adik-adik PMR peserta webinar hari ini dapat mendapatkan ilmu tentang bagaimana mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis ancaman, sebab bencana, jenis resiko bencana, baik di lingkungannya, termasuk dapat melihat jenis kerentanan yang ada pada diri sendiri, keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Sehingga teman-teman PMR dapat mengidentifikasikan kapasitas yang dimiliki diri sendiri. Nanti berguna juga bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga bisa mengurangi resiko terjadinya bencana. Setidaknya melalui webinar ini, teman-teman PMR dapat meningkatkan kesadaran pengetahuan keterampilannya untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengurangan resiko bencana, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan meningkatnya peran dalam proses pengambilan keputusan dan respon terhadap masalah pengurangan risiko bencana di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka teman-teman PMR silahkan menjalankan peran sesuai fungsi tingkatan PMR-nya. PMR Madya berfungsi sebagai peer support, memberikan dukungan, bantuan, semangat kepada teman sebaya agar meningkatkan keterampilan hidup sehat. Bagi teman-teman PMR Wira berfungsi sebagai peer edukator, yaitu pendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Sehingga teman-teman PMR nanti dapat meningkatkan keterlibatan teman sebaya dalam proses pengambilan keputusan dan respon terhadap masalah pengurangan risiko bencana. Dan menjadi pendidik remaja sebaya dalam bidang pengurangan risiko bencana. Jadi adik-adik PMR, keterlibatan adik-adik PMR terutama di PMI Banyumas ini, yang dibimbing oleh para pembina dan nantinya senantiasa kami harapkan juga bimbingan dari PMI Provinsi Jawa Tengah, ini Mas Ali, bahwa dalam berbagai kegiatan kepalangmerahan ini merupakan wujud karya nyata dan bakti nyata kita semuanya. Kami mewakili pengurus PMI Kabupaten Banyumas, berterima kasih atas peran aktif dari adik-adik PMR peserta dan panitia Jumbara 27 ini, yang telah menyelenggarakan kegiatan Jumbara ini, semoga menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kita semuanya ya. Penghargaan yang tinggi kami juga berikan kepada narasumber yang melalui kegiatan ini berupaya melahirkan para relawan remaja berkarakter sehat kuat, karena sebagai sumber daya manusia yang sangat potensial dan strategis, PMR sebagai remaja dituntut untuk lebih peka dan berperan aktif dalam menghadapi berbagai keseimbangan di sekitarnya. Maka teman-teman yang saya hormati, kami berharap besar PMI nanti dengan dibantu semua pihak, seperti pada hari ini bekerja sama dengan PMI Provinsi Jawa Tengah, dapat menyiapkan tenaga kepalangmerahan yang berada dalam keadaan siaga. Dengan rasa senang dan tulus ikhlas, setiap saat menyediakan diri untuk memberikan bantuan, pertolongan sesuai dengan kemampuan bagi sesama umat yang memerlukan. Kami berharap PMR sebagai relawan remaja menjadi organisasi yang bermanfaat bagi siapapun. Bekerja sebagai relawan saat ini adalah hal yang paling dibutuhkan, terutama dalam menghadapi kondisi pandemi dan bencana alam yang sering terjadi. Selanjutnya kami sampaikan selamat kepada adik-adik PMR yang telah bergabung sebagai peserta Jumbara Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas ke-27 ini. Semoga dalam kegiatan ini akan kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, semakin meningkatkan peran PMR dalam penanggulangan bencana dan pencegahannya, sehingga PMR mampu berperan lebih dalam mewujudkan Indonesia yang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan meridhoi tugas mulia kita semua sebagai pejuang-pejuang kemanusiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Sukses buat teman-teman peserta Jumbara kali ini.
Terima kasih Mas Ali atas partisipasinya. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya apabila ada hal yang tidak berkenan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas wabarakatuh. sambutan Bapak. Selanjutnya untuk kegiatan workshop peran PMR dalam penanggulangan bencana dan pencegahannya akan dipandu oleh moderator kita, Kak Jihan dan Kak Nisa. Untuk Kak Jihan dan Kak Nisa, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Kak Dinda yang sudah mempersilahkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang teman-teman semua. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa semangat. Semangat pastinya. dong. Iya, pastinya harus tetap semangat ya Kak. Walaupun ini udah weekend, tetap harus semangat. Weekendnya harus tetap produktif ya Kak. Betul sekali. Oke, kita nggak lengkap kalau kita nggak perkenalan dulu. Iya, sebenarnya iya. Kita kenalan dulu ya Kak. Dari siapa dulu nih Kak? Dari kakak dulu boleh. Oke, kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nisa dan teman saya. Saya Jan Hamidah. Di sini kami akan memandu jalannya workshop kali ini. Benar ya Kak? Betul sekali. Jadi, Workshopnya hari ini apa? nah, kita di sini akan ada workshop nih teman-teman tentang peran PMR dalam penanggulangan bencana dan pencegahannya Kak. Dan dari mana ya Kak untuk workshop kali ini? Workshop kali ini kita punya narasumber yang sangat-sangat istimewa tentunya dari PMI Jateng ya Kak. Iya, dari PMI Jawa Tengah yang kali ini ada di tengah-tengah kita menjadi narasumber. Dari siapa ya Kak? Dari Mas Ali Mashar. Oke. Sangat-sangat inspiratif beliau ya Kak. Iya, benar sekali Kak. Kita kan nanti ada materi ya Kak. Namun sebelum materi kita ada video ya Kak. Oh iya, ada Video spoiler tentang materi yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita. Langsung aja ya Kak kita Langsung nonton. Check aja. it out. Silahkan. Sahabat tangguh, ada istilah sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan, dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit. Alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam, maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter. Benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting. Sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk ke depan ya sahabat. Pakaian. Pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama.
minuman, dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana. Untuk diri juga ada. Oke Kak, kita sudah menyaksikan ya Kak videonya. Dan pastinya teman-teman Madya dan Bira pastinya tambah kepo ya dengan apa nih materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Betul sekali. Oke Kak, kita nggak usah lama-lama lagi ya Kak. Mari kita sambut narasumber kita dari PMI Jawa Tengah, Mas Ali Masyar. Cek Mas Ali. Halo Mas Ali. Halo, terdengar suara saya Kak? Halo. Halo Mas Ali. Halo, suara saya terdengar atau tidak ya? Terdengar. Halo, suara saya terdengar atau tidak ya? Terdengar. Terdengar. Alhamdulillah. Gimana? Ya, Siapa selamat tadi siang Mbak Nisa Mas. sama siapa satu? Gimana? Jihan. Oh, Jihan Jihan. sama Nisa Mas. Ya. Jihan sama Nisa ya. Terima kasih Jihan, terima kasih Nisa. Udah mulai saya nih, giliran saya nih. Ya, monggo dipersilahkan Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat Pak Irsyad ya. Luar biasa Pak Irsyad. Terakhir ketemu kayaknya masih jadi dari pembimbingnya di Aji Barang ya. Sekarang sudah alhamdulillah ikut barisan menjadi pengurus di PMI Kabupaten Banyumas. Salam hormat Pak Irsyad, semoga bisa ketemu lagi kapan ya. Dan apa ya Dek Nisa, Dek Jihan, saya ngomongin ini ya. Biar nggak di sini lagi gimana? Adik-adik generasi siaga bencana untuk menuju sekolah aman. Gitu ya. Nah, saya langsung mulai. Boleh dong saya kasih chatnya, kasih komentarnya di sekolahan teman-teman. Boleh dong di ini terakhir absen ini. Pernah kejadian bencana atau kira-kira punya potensi bencana apa di sekolahnya? Boleh dong di chat di kolom chat. Ayo, ayo bisa nggak di chatting box punya potensi bencana apa di sekolahnya? Karena kita pastinya ngomongin bencana nih, generasi siaga bencana. Wah, ini adik-adik PMR ini harus menjadi generasi siaga bencana nih. Ayo, mana ini belum ada di chat box-nya? Banjir. Oh, SMA Ma'arif ya ini ya. Ada banjir, potensi bencana. Oh, sudah pernah banjir kan saya sama Ma'arif? Sudah. Sudah. Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Oke. Terus mana lagi yang punya potensi? Ayo ketik box. Mana ini? Cowok-cowok SMK Negeri Kebasen nih atau SMK Muhammadiyah Sumage. Alhamdulillah aman Pak. Yakin SMA N2 Purwokerto punya potensi bencana apa? SMA Negeri Purwokerto.
Masa aman? Oh, yakin aman. Di lingkungan teman-teman sendiri ya. Kita harus sadar lingkungan kita. Banjir SMA 1 Banyumas. SMPN 1 Banyumas ya, Riviana ini. Banjir, rata-rata banjir ya. Oke, ada lagi enggak? Yakin banjir. Gempa. Oh, SMA 1 Purwokerto gempa. Gempa bumi kah? Oke, boleh gempa bumi. Masuk akal kenapa gempa bumi? Oh, nanti kita cerita ya. Alhamdulillah aman SMK Bina Teknologi Purwokerto. Ini coba saya mau yang bilang aman tadi dari SMAN 2 Purwokerto mana ini? Siapa ini? SMAN 2 Purwokerto. Boleh bersuara? Oh, W06 nih. Ya, silakan Dik. Cewek, boleh di-unmute dan bersuara. Oh, masih suara adzan di sana. Sudah adzan atau belum ya? Di SM, gimana? Merasa aman SMAN 2 Purwokerto? Alhamdulillah aman, Pak. Aman, nggak pernah ada bencana atau pernah cerita nggak pernah? Yakin? Yakin? SMAN 2 Purwokerto. Nah, coba dilihat-lihat lagi. Kira-kira kalau kita bicara bencana, emang bencana apa aja, Dek? Siapa namanya, Dek? SMA 2 Purwokerto namanya siapa ini? Bisa tunjuk lah, Pak. Ya. Apa? Bencana yang kamu tahu jenis bencana apa tadi sudah disebutkan tadi? Banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, tsunami. Apa lagi? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan? Bukan ya? Nih, ada yang alhamdulillah aman ini. Oke, terima kasih dari SMA 2 Purwokerto. SMK Bina Teknologi mana ini? Halo, Pak. Halo, aman ya? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah aman, Pak. Aman. Emang yakin aman sekolahmu? Aman terus, Pak. Kamu sekolah SMK jurusannya apa aja SMK di situ? TKRO. Apa kui? Jangan singkatan, aku nggak kenal singkatannya. Teknik kendaraan otomotif. Otomotif. Terus? TKJ. TKJ, apalagi jangan disingkat. Saya nggak apa singkatannya. Teknik komputer jaringan. Oh, komputer jaringan. Terus? Teknik Lalu kok ya sendiri apa ya? Multimedia. Oh, multimedia. Apalagi? TPSM. Dan apal pola jurusan di situ. Apa TPSN? TPSM apa? Udah pakai itu tahunya singkatannya. Kamu sendiri tahu singkatannya, nggak tahu jurusannya apa sekolah sendiri ya. Pastinya kamu sekolah SMK, oke di-unmute dulu coba yang lain di-unmute dong. Kamu sekolah SMK teknologi ya, pasti bicara teknologi pasti tidak lepas dari listrik kan ya. Nah, apakah tidak rawan kebakaran karena listrik bisa konslet dan sebagainya? Nah, itu harus sadar ya. Hah? Gimana? Tidak rawan. Yakin. Oke, kalau tidak rawan potensinya ada enggak? Potensi. Kamu nyolok kabel macam-macam jaringan, komputernya ada banyak. Kira-kira ayo. Aman terus, Pak. Iya, sekarang alhamdulillah, tapi kita harus juga memikirkan potensi-potensi apa yang ada di sekitar kita ya, Adik-adik ya. Contohnya nih di Banyumas, punya gunung berapi enggak? Punya. Apa coba? Gunung Selamat. Gunung Selamat itu gunung berapi, kok gunung tenang-tenang saja? Pernah meletus enggak? Tidak. Yakin? Pernah. Nah, inilah gunanya kita harus generasi sadar bencana, karena walaupun kita belum pernah merasakan kayak gempa, kayak gunung berapi, itu adalah bencana yang bisa terjadi kapanpun dan kita nggak tahu kapan kan. Nah, potensi wilayah kita juga jangan hanya dilihat di keliling kita aja ini. Nah, lebih luas lagi kita lihatnya ya, adik-adik ya, kayak gempa. Pastinya karena wilayah Banyumas sendiri kan terkait dengan tadi ada gunung Merapi itu menyebabkan juga bisa ada gempa yang disebabkan oleh gempa vulkanik kan ya. Nah, kalau gempa tektonik juga wilayah Banyumas itu tidak jauh dari wilayah pantai selatan, walaupun punya pantai nggak Banyumas itu?
Tidak. Tidak, Pak. Tidak ada ya. Walaupun Tidak tidak ada. ada, tapi Tidak dekat ada, Pak. dengan Tidak ada, Pak. Cilacap, dengan Kebumen, itu Iya. adalah wilayah dengan berdekatan dengan Laut Selatan, dan di mana Laut Selatan itu ada patahan tektonik ya, lempeng tektonik ya. Nah, itu bisa menyebabkan gempa. Nah, itu juga kemarin juga sering terjadi gempa. Nah, itu juga secara langsung mungkin adik-adik baru berapa umurnya? Yang paling tua 17, 19? 16. Adik-adik PMR baru 15, 16, 14. Pak. Ya, mungkin selama umur 14 tahun belum pernah merasakan bencana yang besar, ya nggak apa-apa. Tapi kita juga harus melihat sejarah. Makanya jangan lupakan sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah gitu kan. Sejarah gempa, Gunung Merapi dan sebagainya itu akan secara siklus bisa saja terjadi nanti kemudian hari. Itu hanya bencana yang besar ya kayak gitu. Tapi kayak banjir mungkin kalau banjir mah seringnya karena hujan deras, ya benar ya, karena hujan, terus selokan mampet dan sebagainya. Kalau itu teman-teman di sekitar lingkungan teman-teman mungkin biar kelihatan kayak tadi yang nyebutin banjir sekolahnya bisa seperti itu ya. Ini coba PMR Madya 2 mana nih? 25 ini. Yang menyebut banjir mana tadi? Atau mana ini? Yang nyebut banjir mana tadi? Ada enggak? Ada, Pak. Ada. Tadi ada. SMA Marif NU 1 Kemelanjan. Iya, kamu nyebut banjir. Memang pernah banjir SMA-mu? Pernah, baru tahun lalu. Tahun lalu? Ya, banjir masuk ke kelas enggak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak aman ya masih. Tapi tahun lalu juga belum pembelajaran masuk ke sekolah ya malahan, enggak ya? Iya, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, nah itu kalau banjir bisa disebabkan oleh pastinya karena alam dulu, karena alam. Jadi kalau kita bicara bencana, nah biar lebih fokus saya ngomongin. Terima kasih responnya, komennya. Ini sebutkan angin topan, ya ini juga salah satu yang sering-sering terjadi saat ini, apalagi sekarang ini lagi La Nina ya katanya ya. Musim hujan, Pak. Ya, musim Dan hujan angin. ya. Dan Nah, angin. makanya musim angin. Nah, perpindahan antara musim kemarau ke musim hujan ini biasanya ada mendung yang gelap dan sebagainya, itu menyebabkan angin topan atau mungkin lesus atau ketan misalnya puting beliung biasanya itu kita menyebutnya. Oke, saya mau share presentasinya biar teman-teman fokus dan mungkin saya tidak juga lama menyampaikan ini walaupun presentasinya cukup banyak. Terlihat enggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Oke, kelihatan, lanjut ya. Oke, nama saya saya belum belum perkenalan. Nama tapi sudah dikenalin kan, dan ini nama saya juga tercantum. Cuma nama di saja. Pak Ali ya. Alamat mana? Alamat mana, Pak? Alamatnya oh iya, mana? alamatnya Semarang. Iya, dekat rumah saya. Mana rumahmu di Purwokerto kok dekat enggak ya? Rumah saya Temanggung. Oh, Temanggung jauh lah. Iya. Oke, nama saya itu Ali Masyar. Saya dari di PMI Provinsi Jawa Tengah di bagian PMR dan relawan ya adik-adik ya. Dan rumah saya ada di Semarang sebenarnya, bukannya Semarang ya, Semarang Coret sebenarnya, daerah Meranggen itu masuk Demak ya. Tapi kalau PMI provinsinya ada di Semarang, alamat tepatnya di Kedung Mundu Sambiroto, Tembalang, Semarang ya. Kalau adik-adik punya kesempatan ke sini silahkan nanti, atau nanti bisa kuliah di Semarang, nanti bisa main ke PMI provinsi. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Ya, Pak. Oke, mana ini nggak bisa di next. Oke, saya lanjut aja. Jadi kalau kita bicara bencana adik-adik, yang tadi sudah disampaikan Pak Irsyad, bahwa kita akan belajar terkait dengan bahaya ancaman ya. Yang tadi saya sampaikan itu baru potensi-potensi bencana ancamannya. Itu belum dari kayak Gunung Merapi, Gunung Slamet itu menjadi ancaman. Nah, kalau sudah terjadi meletus, akhirnya timbulnya istilahnya bencana karena sudah ada korban dan sebagainya, itu bencana. Atau bahasa Inggrisnya disaster. Kemudian bencana itu juga disebabkan dipengaruhi oleh adanya yang rentan ya. Umpamanya sekolahnya rentan karena wilayahnya ada di pinggir sungai umpamanya, sehingga menjadi rentan terhadap banjir kayak tadi. Nah, bisa dikurangi kerentanan itu dengan kapasitas. Nah, ada istilahnya kapasitas. Kapasitas bukan kapasitor ya, yang punya yang SMK, tapi ini kapasitas. Kapasitas itu ya kemampuan ya.
Nah, ada yang namanya risiko, dan risiko itu secara teoritis itu dipengaruhi oleh ancaman, ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, ini pengertiannya yang tadi saya utarakan, dan ini ilustrasinya. Ancaman ini yang bawah nih ya, hazard bahasa Inggrisnya, itu kayak ada batu di atas tuh, mau jatuh. Nah, itu baru menjadi ancaman yang tadi saya bilang. Gunung meletus itu ancaman. Kalau sudah meletus, jatuh menjadi disaster, menjadi bencana. Bisa dibaca ya, silakan dibaca sendiri. Hazard itu potensi, kalau disaster sudah ada kerusakan material dan sebagainya. Itu. Nah, kalau kita bicara bencana, adik-adik nih ilustrasinya. Bencana itu mungkin yang adik-adik yang pernah dengar, ada 3 sebenarnya, sosial, non-alam, dan alam. Secara spesifik tidak saya akan jelaskan satu-satu, tapi kalau kita bicara alam ya disebabkan oleh alam. Contohnya tadi apa? Banjir, gunung meletus, gempa, dan sebagainya, itu karena alam dan manusia tidak ada intervensi atau tidak ada pengaruhnya. Tapi banjir pun bisa jadi karena ulah manusia juga. Tapi kan pastinya dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, oleh alam juga sebenarnya. Itu bisa dua-duanya lah. Nah, kalau non alam itu kayak apa ya? Apa coba kalau non alam? Tanah longsor. Tanah longsor bisa alam. Non alam itu biasanya kayak apa ya? Bom, umpamanya, atau aktivitas manusia, umpamanya kebakaran kalau di rumah. kebakaran rumah bisa jadi. Terus kalau di Banyumas ada, kalau di Cilacap ya ada kilang minyak meledak. Nah, itu juga bencana non alam. Nah, kalau sosial, kalau kita bicara sosial, kejadian ya kayak perang, kayak konflik atau tawuran, itu juga bisa jadi bencana sosial ya. Jika ada musibah korbannya dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini penjelasannya, nanti saya share. Silakan dibaca dan perlu adik-adik ketahui. Atau ya ini terima kasih SMP Negeri 4 Purwokerto, langsung difoto. Saya juga sama, kalau presentasi nggak sempat nanti dikasihnya belum tahu, saya foto, saya capture, terus nanti saya simpan dulu. Oke, terima kasih SMP Negeri 4 Purwokerto. Oke ya, bisa terbaca ya, paham ya. Secara teoritis itu seperti itu, dan itu tercantum di undang-undang. Jadi kalau kita bicara aturan hukumnya itu sudah pemerintah sudah mengeluarkan aturan hukum nomor undang-undang nomor 24 tahun 2007 ya. Sehingga ada pengertian ini bisa dibaca tadi alam, non alam, sosial. Oke, lanjut. Nah, kita ilustrasi lagi. Tadi kan saya sudah bicara terkait dengan disaster dan hazard ya, ancaman dan bencana. Nah, ada istilah kapasitas dan kerentanan seperti yang terlihat adik-adik. Kerentanan, kekurangan dan kelemahan yang kita miliki sehingga kita mudah terkena bencana. Contohnya ini tadi, ini manusia purbanya rentan ya, karena dia tidak terlindungi. Kemudian untuk mengurangi kerentanan itu dengan meningkatkan kapasitas. Nah, itu contoh kapasitas adalah kemampuan yang kita miliki untuk menghadapi bencana. Contohnya ini ada kata istilah mitigasi. Mitigasi itu bahasanya apa ya? Intervensi lah. Intervensi nggak tahu juga apa ya? Ya paham nggak yang saya omongkan? Paham ya? Atau kalau cepat? Ya paham. Paham ya? Nah pokoknya mitigasi itu ya kemampuan untuk kayak tadi bikin itu rumah, bikin rumah umpamanya untuk melindungi, bikin talut, bikin bendungan. Nah itu juga itu bentuk mitigasi ya, mitigasi struktural kalau kita bahasanya. Struktural itu ya fisik lah. Nah, ada juga mitigasi non struktural kayak saya menyampaikan informasi ini ke adik-adik, ini salah satu bentuk mitigasi, memberikan informasi ya, penyuluhan dan sebagainya. Kemudian ada preparedness atau kesiapsiagaan. Nah, ini kayak dikuatin, ayo sama-sama lari simulasi. Nah, simulasi itu juga bentuk dari peningkatan kapasitas. Nah, bisa dibaca. Kalau kerentanan bisa dipengaruhi oleh usia, keadaan kesehatan, keadaan lingkungan, ekonomi, lokasi bencana yang tadi saya sebutkan. Kalau lokasinya dekat dengan gunung berapi ya pasti dia rentan terhadap bencana gunung berapi.
seperti itu ya. Walaupun makanya semua pasti ada lah ancaman-ancaman itu. Walau merasa belum masih alhamdulillah aman ya, semoga tidak terjadi bencana. Tapi kita harus sadar kita punya potensi bencana apa, ancaman apa di wilayah kita. Jadi kita rentan sebenarnya, rentan apa gitu. Nah, untuk sudah tahu rentan, kita harus tahu kapasitas apa yang harus kita kuatkan. Nanti contoh tadi yang di SMK tadi ada kelistrikan umpamanya. Karena rentan terhadap kebakaran, seharusnya ada persiapan kapasitas dengan menyiapkan APAR atau alat pemadam api ringan umpamanya. Nah, itu salah satu meningkatkan kapasitas seperti itu ya. Siap ya, oke. Lanjut ya, saya cepat aja. Nah, ini kalau kita bicara rentan, kita harus lihat ada kelompok-kelompok rentan ya, adik-adik. Bisa dilihat adik-adik termasuk kelompok rentan atau tidak? Tidak. Anak-anak yang apa tadi nih? Remaja, Pak, Remaja, rentan enggak? Kalau teman-teman belum terlalu ya, istilahnya teman-teman kayak sekarang menjadi anggota PMR itu semoga tidak menjadi, pastinya rentan setiap orang, tapi dengan kerentanan itu kita punya apa kapasitas yang harus kita tingkatkan. Contoh adik ikut PMR, itu salah satu bentuk untuk meningkatkan kapasitasnya dan semoga tidak kerentanan kita jadi kecil lah gitu. Tidak termasuk yang disebutkan di sini ya, tadi ada ibu hamil, ibu menyusui, ada kakek-kakek atau orang dengan disabilitas, umpamanya rentan itu ya, karena mungkin akses jalannya nggak bisa, umpamanya kalau ada bencana dia larinya susah umpamanya. Nah, itu kerentanan itu seperti itu. Oke, kita lanjut ya Adik-adik. Nah, tadi ada juga tadi kelompok rentan dan ada juga kapasitas. Kelompok kanali, kelompok pun terkait dengan kapasitas. Contoh adik-adik menjadi anggota PMR dengan kemampuan bisa evakuasi, ngangkat dan sebagainya. Itu bisa jadi kapasitas di lingkungan kita. Oke, lanjut saja. Nah, secara teoritis ini adik-adik. Tadi kita bicara resiko atau semakin besar resiko itu di apa namanya? Pernah tahu rumus segitiga kecepatan atau apa? Nah, itu hampir sama, miripnya gini. Kalau resikonya mau kita kurangin, ancaman dan bahaya kita belum bisa pastikan, kita nggak bisa intervensi. Contoh kalau belum meletus atau gempa bumi kan kita nggak tahu kapan kejadiannya, jadi susah. Yang kita bisa intervensi adalah kerentanan. Kerentanan kita kurangin. Dengan apa? Dengan tadi, mitigasi atau penyuluhan atau apa, itu karena kapasitas, ya tadi, kita tingkatkan kapasitas. Jadi kalau kita ingin mengurangi risiko bencana, kita harus kurangi kerentanannya, tinggikan kapasitasnya. Nah, secara teori seperti itu. Paham? Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah adik-adik menjadi PR nih adik-adik. Yang pertama, pastikan kerentanan di wilayah adik-adik apa? Ancamannya apa dulu? Sorry, ancamannya apa dulu? Kemudian yang rentan siapa? Rentan itu bisa gedung rentan ya, adik-adik juga rentan. Kemudian kapasitas yang kita miliki atau apa yang kita bisa dukung apa. Nah, ini kegiatan 3 inilah yang menjadikan sekolah kita menjadi sekolah aman. Kalau kita bicara sekolahnya adik-adik mau jadi sekolah aman, 3 hal ini harus adik-adik lakukan. Seperti itu. Secara garis besar seperti itu. Kita buka satu-satu. Nah, ini konsepnya upaya untuk pengurangan risiko itu adalah mengurangi kerentanan melalui peningkatan kapasitas. Ya, tadi sudah saya sering sampaikan tadi ya, konsepnya untuk mengurangi risiko bencana itu. Kegiatan UPR apa aja? Bisa terlihat apa ini? Siapa yang mau baca? Nah, Resen? Kerja bakti, Pak. Kerja bakti, apalagi? Menolong orang pisan. Mana menolong orang pisan? Tanaman pohon. Terus apa lagi? Membersihkan sampah, membersihkan sampah. Membersihkan sampah. Buang sampah pada tempatnya. Membersihkan sungai. Video tadi apa? Tadi terkait dengan video pembukaan tadi apa? Perlengkapan dalam menghadapi bahaya. Nah, dijadikan satu ya perlengkapannya yang Kekeringan, Pak. jadi tas siaga bencana. Kekeringan, Iya. Pak. Kekeringan. Iya, kekeringan mana kekeringan? Itu yang di atas, Pak, yang dia nyalu air.
Mana? Itu bersihin sampah itu. Ya, nanam pohon dan sebagainya gitu ya. Oke, lanjut ya. Iya. Nah, kita juga harus tahu adik-adik bahwa kita juga saat ini masih ya, mungkin saat ini sudah alhamdulillah berkurang terkait dengan pandemi ya. Jangan lengah ya, kita juga bisa melakukan upaya pengurangan risikonya dengan tadi 5M tadi ya. Nah, ini sudah sering kita dengar dan sudah dilakukan adik-adik saat ini mungkin pakai masker. Kalau saya kan ini sendirian nih di sini, jadi saya nggak pakai masker nih. Kalau teman-teman mungkin di sekolahan bersama teman-teman yang lain tetap ya 5M-nya harus tetap dijaga. Ini juga selalu bentuk upaya pengurangan risiko kita ya terhadap bencana penyakit. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara sekolah aman adik-adik, tadi sudah saya sampaikan. Ini secara teoritis, silakan kalau mau difoto. Atau di capture atau mau di capture, screen capture ya. Benar Pak, mau difoto Pak. Ya. Jadi, mengakui dan melindungi anak dengan menjaga sasana. Dan ya, kalau kita bicara kompleks ya, sekolah aman itu ya sekolah yang memikirkan keamanan dan adik-adik sekalian selaku warga sekolah agar nyaman dalam belajar dan terjamin ya setiap saat. Jadi itu yang kita harapkan. Pengertian khususnya sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya dari bahaya bencana. Itulah kalau kita bisa definisikan sebagai sekolah aman sesuai dengan ada aturannya itu Perka PNBB ya terkait dengan sekolah aman. Kan sekarang pun juga ada Permendikbud ya aturannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2019 terkait dengan sekolah aman gitu ya. Oke, lanjut adik-adik. Pastinya ini tujuannya tadi sudah bicara analisis apa namanya yang harus kita lakukan. Nah, ini tujuannya meningkatkan, sorry sebentar, ada suara berisik. Oke, meningkatkan respon menghadapi dengan risiko bencana. Tujuannya ini ada 3, memperkuat lingkungan, meningkatkan perilaku, memiliki kapasitas. Silakan bisa difoto dan nanti bisa dipelajari sendiri. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Oke, lanjut aja. Nah, ini yang penting adik-adik. Perlu kita pahami bersama bahwa saat ini kalau kita bicara sekolah aman adik-adik itu ada standarnya ya. Ada standarnya dan sudah disepakati secara internasional. Kalau di kita pun ada namanya Sekretariat Nasional dan di internasional ini ada Asosiasi Safe School. Itu juga menyepakati ada 3 hal ini, 3 pilar. Bisa dibaca pilar pertama apa SMP Haji Barang, bisa dibaca Erlita, bisa di-unmute. Apa itu pilar 1? Fasilitas sekolah aman. Oke, terus kedua? Manajemen bencana di sekolah. Sekolah. Pendidikan, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana. Oke. Paham ya adik-adik? Kalau bicara fasilitas sekolah apa? Fasilitas sekolah. Realita, ayo lagi. Fasilitas itu apa sih? Kenapa? Mohon diulangi. Fasilitas itu apa? Kalau di sekolah fasilitas untuk menuju sekolah aman apa? Tahu nggak? Prokes Pak, prokes. Kayak Bentar, diem kamu, gantian. Siapa Dek? Realita? kayak itu disinfektan gitu nggak sih? Disinfektan. Ya. Terus apa lagi? Terus kayak pengecek suhu mungkin. Pengecek suhu. Oke, fasilitas apa lagi? Terus itu tempat duduknya dikasih jarak. Tempat duduknya kasih jarak. Oke. Oke, kalau bicara manajemen, apa itu manajemen? Ada yang mau menyampaikan? SMPN 1 Lumbir, Lumbir itu mana? Ayo Disti, siapa namanya Disti bisa unmute? Itu masuk dan itu keluar Pak. Oh, salah. Manajemen. Manajemen itu kepala sekolah itu manajemen. Ada Bapak Ibu guru, ada struktur organisasi PMR, itu manajemen ya. Ada aturan-aturan itu manajemen. Ada peta jalur evakuasi itu bagian dari SOP, standar operasional prosedur evakuasi. Nah, itu baru bicara manajemen. Kemudian yang ketiga itu pendidikan. Nah, kayak sekarang ini juga pendidikan. Kemudian adik-adik mendapatkan materi ayo siaga bencana di sekolah. Itu bagian dari pilar ketiga ya, pendidikan dan pencegahan pengurangan risiko bencana. Dan di situ semua itulah 3 pilar
kita yang disepakati bahwa kalau sekolah kita mau dikatakan sekolah aman terhadap bencana harus ada 3 ini. Kita bahas satu-satu. Tapi sebelum kita bahas, saya mau nyanyi. Saya mau nyanyi ada lagunya. Lagu Sayang Ibu. Ayo, siapa mau nyanyi bareng-bareng? Bisa ya? 1, 2, 3. Pilar 1 fasilitas aman, pilar 2 manajemen aman, pilar 3 pendidikan PRP, 1, 2, 3 aman. Saya lagi yuk. 1, 2, 3. Pilar 1 fasilitas aman, pilar 2 manajemen aman, pilar 3 pendidikan PRP, 1 aman. Oke, kita lanjut nyanyinya. Saya sampai jam berapa ini, Dek Nisa, Dek Jihan? Sampai jam selesai ya? Ya. Oke, kita cepetin aja Adik-adik. Ini contoh terkait dengan pilar 1 Adik-adik. Bagaimana kita berkontribusi ya. Bisa terlihat Adik-adik sudah cuci tangan. Ini adalah terkait dengan fasilitas, berarti ada fasilitas cuci tangan di sana. Terus kemudian Adik-adik ini yang kita bisa lakukan ya. Sebenarnya kalau kita bicara fasilitas itu kayak gedung bertingkat harus punya jalur evakuasi, tangganya harus lebar umpamanya. Tangganya tidak boleh sempit, tangganya harus ada 2. Nah, itu juga pintunya harus terbuka keluar, jangan terbuka ke dalam. Biasanya karena panik kan biasanya susah kalau terbuka ke dalam. Seharusnya kalau kita bicara fasilitas sekolah itu adalah pintu yang kebuka keluar. Ini contoh-contoh kecil yang bahwa sekolah itu harus sadar bencana ya seperti itu. Kemudian tadi fasilitas tempat sampah dan sebagainya. Dan yang saya lihat di sini adalah kontribusi yang bisa kita lakukan. Contoh ini tanam pohon, kemudian kasih informasi buatan PMR, bikin biopori, bikin jalur evakuasi. Itu adalah bagian dari adik-adik upaya kontribusi agar yang bisa adik-adik lakukan ya, adik-adik PMR lakukan. Kalau tadi memperbaiki pintu yang jalan pintunya ke dalam harusnya keluar kan nggak mungkin, adik-adik nggak punya kapasitas itu. Terus bangunannya sudah bertingkat, tangganya hanya 1, mau ditambahin tangga kan nggak punya kapasitas untuk bangun itu. Nah itu oke, kita kesampingkan dulu hal itu, tapi apa yang bisa kita lakukan dulu ya adik-adik, yang bisa teman-teman PMR lakukan. Yang paling mudah adalah tadi ini contohnya, gambarnya. Itu ya, oke kita lanjut. Kemudian kalau kita bicara pilar 2, itu contohnya ada SOP bencana, simulasi, latihan pertolongan pertama. Nah yang paling mungkin adik-adik lakukan adalah contohnya simulasi pertolongan pertama. PMR kan dilatih tuh, evakuasi. PP dasar ya, evakuasi karena pastinya ada PMR membantu satu upacara. Nah itu kan harus latihan. Nah itu bagian dari SOP evakuasi. Nah itu sudah masuk bagaimana kita berkontribusi untuk pilar kedua. Ya kalau sampai luar biasa ya nanti bikin SOP. SOP itu apa ya? Pokoknya kalau mau jadi harus tertulis ya. Kalau adik-adik PMR membantu mengevakuasi korban, nah itu tugasnya itu SOP, bagian dari SOP. Nanti kalau ada bencana gempa, larinya ke lapangan poli yang ada di depan. Nah itu bagian dari itu kata-kata yang ada di SOP. Kemudian guru atau TU yang dekat dengan bel menyembunyikan sirine atau kentongan siaga, kentongan tong tanda siaga, itu bagian dari SOP. Itu adalah contoh yang bisa kita lakukan seperti itu. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, yang ketiga, pilar ketiga ini yang sudah sering kita lakukan. Ada kampanye,
pelatihan, termasuk ada donor darah, adik-adik melakukan donor darah itu juga bagian dari kita memberikan kontribusi untuk kampanye pengurangan risiko bencana. Ya, bisa terlihat sudah dilakukan, kita sudah melakukan. Kalau sudah, berarti kita alhamdulillah teman-teman sudah berkontribusi membuat sekolah kita aman bencana. 1 poin. Tapi masih ada 3 poin lagi dan semakin kompleks sekolahnya mau lebih aman. Nah, yang paling susah emang di bagian fasilitas karena kalau kita bicara fasilitas itu akan bicara dengan anggaran dan biasanya kalau anggaran itu nggak mungkin dari sekolahan sendiri, pastinya ada dari pemerintah dan sebagainya. Tapi dimohon juga ini bagi nanti Bapak Ibu guru atau nanti adik-adik nanti jadi kepala sekolah, kalau mau bangun sekolahnya harus memperhatikan kondisi lingkungannya terhadap ancaman bencana, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya ini step-stepnya, kalau kita mau menjadikan benar-benar menjadikan sekolah aman itu ada 10 langkah ya, sudah disepakati secara internasional nih. Mulai dari ada konsolidasi, pengajian, nah termasuk tadi menilai ancaman, kerentanan, bahaya, kapasitas bagian dari pengkajian adik-adik, bagian dari nomor 2. Sampai nomor terakhir, silakan kalau mau difoto nih, saya nggak mau jelasin satu-satu karena tadi sudah saya utarakan secara eksplisit. Tapi ini secara struktur urutan kalau kita mau katakan sekolah kita mau menjadi sekolah aman bencana. Bentar Pak. Nah, silakan kalau mau difoto ya. Atau cari aja 10 langkah sekolah aman di Google, nanti akan muncul gambar seperti ini. Ya bentar Pak. Oke. Secara umum kalau kita mau spesifik, sekolah kita benar-benar mau fokus, itu 3-4 bulan semua proses agar sekolah kita menjadi aman. Istilahnya ya prepare ya untuk upaya pengurangan risiko menjadi sekolah aman itu semoga bisa terlaksana dalam kurun 3-4 bulan. Kalau benar-benar fokus ya adik-adik ya. Oke, sampai biasanya event besarnya kalau kita mau katakan sekolah aman itu biasanya diakhiri dengan simulasi. Padahal simulasi itu ya bagian kecil dari secara khusus ya semuanya, tapi rata-rata triggernya atau paling kita sekolah aman nih, sudah simulasi belum? Nah itu biasanya kayak gitu. Tapi simulasi pun jangan terlalu mewah, adik-adik bersama-sama keluar itu kemudian simulasikan ada bencana itu juga bisa jadi bentuk dari simulasi tanpa harus biaya juga. Oke, saya lanjut ya. Ini contoh SOP. SOP itu siapa melakukan apa? Yang pertama untuk menyusun SOP itu standar operasional prosedur bencana itu risiko bencana apa yang paling besar. Kalau setiap bencana SOP-nya harus beda. Kayak banjir, SOP-nya adik-adik evakuasinya ya nggak ke lapangan pastinya. Apalagi kalau banjir bandang pastinya naik ke atas ke tempat tinggi kan. Alhamdulillah kalau sekolahnya tingkat, jadi langsung SOP-nya naik ke lantai 2. Kalau SOP-nya gempa, pastinya keluar dari gedung ke lapangan terbuka. Nah, itu SOP-nya. Setiap ancaman, setiap bencana beda SOP-nya. Harus dipahami ancamannya apa. Dan juga kegiatan itu dilakukan secara sebelumnya apa, saatnya apa, dan sesudahnya apa harus spesifik kalau kita bicara SOP. Dan pastinya semua warga sekolah harus diidentifikasi bisa melakukan apa. Tugas warga sekolahnya, kepala sekolah tadi tugasnya apa, guru tugasnya apa, siswa tugasnya ngapain, ada satpam, kantin, dan sebagainya itu juga tugasnya harus jelas saat terjadi bencana seperti itu ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh peta. Sudah siapa yang punya peta seperti ini di sekolahnya, ada jalur evakuasi yang angkat tangan. Presiden, coba ada enggak sekolahnya yang sudah memiliki jalur evakuasi seperti ini? Belum ada Pak, belum. Enggak ada yang punya? Benar-benar enggak ada yang punya? Waduh. Silakan kalau belum punya nanti di agen. Hah? Sudah ada? Nanti diagendakan ya. Siapa? Latihan rutin PMR umpamanya latihan hari Kamis besok. Kita bikin jalur evakuasi sekolah. Sekolah kita rawan banjir. Kira-kira kalau banjir nanti larinya ke gedung mana atau ke musola biasanya yang tempatnya tinggi. Nah, terus nanti kelas 7A nanti larinya kemana? Kelas 7B.
8C umpamanya, larinya kemana, lewat lorong sekolah yang mana, jika sekolahnya kelasnya banyak dan berlorong-lorong ya. Nah, itu harus dipetakan dengan jelas ya. Ya. Kemudian setelah bikin peta, kemudian bikin titik jalur evakuasinya, tanda-tandanya. Nanti di depan kelas 7A ada tiang umpamanya, atau di pintu ditempelin jalur evakuasinya ke kiri atau ke kanan. Nah, ke kanan kemana? Tuh ada tulisannya, keterangannya banyak, jalur evakuasi ke lapangan voli di depan atau lapangan voli di belakang, lapangan sepak bola di belakang. Nah, itu bisa aja dituliskan di depan masing-masing. Atau kalau teman adik-adik sempat ke hotel atau nginep di hotel yang mewah, umpamanya ada tuh peta di mana posisi adik-adik sekarang, ada petanya di sini. Posisi Anda sekarang di sini. Jalur evakuasinya nanti kemana? Nah, itu atau petanya menunjukkan seperti itu. Di sana di belakang pintu hotel, kamar, itu ada peta kayak gitu ya. Kalau barangkali nanti adik-adik punya kesempatan ke hotel mewah, cari coba ada nggak peta kayak gitu. Nah, coba nanti dipraktekkan di sekolahnya, dikasih seperti itu. Bisa jadi salah satu kegiatan PMR ya, agar menarik ya. Kemarin ada tanya, PMR menarik bagaimana? Hanya materi-materi saja. Nah, itu prakteknya kayak gitu untuk materi Ayo Siaga Bencana kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, ini contoh-contoh rambu-rambunya. Nanti bisa googling saja modelnya dan sebagainya. Dan rata-rata biasanya menggunakan warna hijau untuk jalur evakuasinya seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini contohnya peta tadi. Silakan nanti bisa dibuat menjadi mungkin hasil dari workshop ini, pertemuan ini nanti menjadi adik-adik bisa yuk kita bikin peta yuk di sekolahnya. Nah, tugas nih, coba tugas yang harus dikumpulkan, tugas untuk menjadi apa namanya kedepannya adik-adik kegiatan PMR-nya agar lebih menarik. Contohnya tadi sudah bikin peta, kemudian nih masing-masing kelas nih tentukan siapa pemimpin evakuasi di tiap-tiap kelas. Apakah ketua kelas, ataukah orang yang paling besar, ataukah yang paling bisa diandalkan untuk memimpin evakuasi ya. Kemudian di sana juga tentukan yang rentan siapa dan yang nanti akan membantu siapa. Itu juga harus diperhatikan. Terus adakah dokumen-dokumen atau apa namanya yang harus diselamatkan. Contoh kalau dulu saya pernah lihat film itu ya di SD ya, karena di SD. Terus ada melihara hewan. Nah, hewan itu nanti diselamatkan atau tidak, atau setiap pagi saya lihat itu yang di RTV itu dulu ya, soalnya nggak ada. Itu kartun ya, kartun kebakaran umpamanya dia menyelamatkan kadalnya. Nah, itu harus ditentukan siapa kalau ada ya, atau dokumen-dokumen jika sekolah kelas ada buku-buku. Nah, itu juga harus disiapkan. Itu bagian dari SOP sebenarnya. Mungkin itu adik-adik, saya tidak akan terlalu lama bicara ini sebenarnya kalau bicara Ayo Siaga Bencana. Semoga adik-adik makin sadar terkait dengan bencana atau ancaman di wilayah kita, sehingga nanti adik-adik selaku PMR bisa jadi bagian melakukan kegiatan terkait dengan kesiapan bencana yang tadi saya sampaikan. Bikin peta, bikin jalur evakuasi jika belum. Semoga sekolah juga mendukung dengan peta itu nanti dibikin secara bagus, besar umpamanya. Nah, itu yang penting bikin aja dulu kecil-kecil, terus diajukan ke sekolah, boleh nggak ditempel kayak gini di melding umpamanya atau apa, silakan saja ya. Terus akhir ayo kita menyanyi sebentar. Sebelum sesi ini berakhir, ada nyanyian nih. Nyanyinya gini ya. Ayo kita siaga. Ayo kita siaga. Rock, rock, rock. Halo kita siaga. Rock, rock. Pasti nggak takut lagi. Bisa sama-sama?
Ayo, kami yuk. Ayo, 1, 2, 3. Ayo kita siaga. Ayo kita siaga. Ayo kita siaga. Pasti nggak takut lagi. Yuk, coba dong. Bareng 1, 2, 3. Ayo kita siaga. Ayo kita siaga. Kalau kita siaga, pasti nggak takut lagi. Oke, nanti bisa jadi penyemangat di materi di latihan rutinnya bisa jadi nyanyian-nyanyiannya atau yel-yel ya. Oke, itu aja. Anissa, Jihan. Terakhir nih, sekolah adalah rumah kepanjangan tangan keluarga dalam melakukan dasar perilaku kehidupan anak, selanjutnya termasuk perilaku pengurangan risiko bencana. Jadi kami harap adik-adik sekolah juga punya nilai positif, dan salah satu nilai positif yang kita harapkan, terutama jadi anggota PMR adalah perilaku pengurangan risiko bencana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan siaga bencana. Dek Jihan, Dek Nisa. Selanjutnya ngapain nih? Ilmunya sangat ya Kak, untuk kita di masa sekarang ataupun nanti. Baik Mas Ali, sekarang waktunya sesi diskusi nih, Mas. Ada 3 pertanyaan dari teman-teman yang ada di peserta workshop. Nanti silakan buat teman-teman yang bertanya. Mas terlebih dahulu. Iya. Untuk pertanyaan kita bertiga ya Kak Jihan. Betul. Oke. Yang pertama dari mana Kak Jihan? Dari Man 2 Banyumas. Silahkan sebelum pertanyaannya disampaikan, perkenalan terlebih dahulu ya. Silahkan. Izin bertanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Dwi Maryani dari kontingen Man 2 Banyumas. Oke, Nabila. Pertanyaannya adalah, tindakan mitigasi apa yang bisa dilakukan jika tiba-tiba di sekolah terjadi banjir bandang? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nabila ya. Ini Mas Ali langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya? Ditampung dulu aja. Silakan yang lain, coba. Oke. Izin bertanya Kak. Selanjutnya dari SMA Ma'arif NU 1 Kebasen. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nani Faidah dari kontingen MA Markenu 1 Kebasen. Izin bertanya, Pak. Sekarang kan lagi musim hujan, sangat rawan terjadinya banjir. Terjadinya banjir sebagian besar disebabkan oleh faktor masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai, yang akhirnya menyumbat aliran sungai sehingga saat hujan sungai pun akan meluap dan terjadinya banjir. Upaya apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan membuat masyarakat sadar akan bahayanya membuang sampah di sungai? Terima kasih. Oke, pertanyaannya sampai ya Kak Jihan. Oke, pertanyaan yang ketiga dari mana nih? Dari SMK Ma'arif NU dengan kontingen 07. Silakan. Ma'arif NU 2 Cibareng. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mena Prismasela dari SMK Ma'arif NU 2 Cibareng. Izin bertanya, cara mengatasi keraguan ketika ada bencana, semisal di kelas ada gempa, semisal di sekolah ada gempa bumi, anak-anak yang di ruangan kelas kan ketakutan gitu. Cara mengatasi keraguan yang di kelas tuh pertama-tama tuh gimana ya Kak? Oke, terima kasih kepada penanya. Pemberi pertanyaan. Betul sekali, monggo silahkan kepada Mas Ali untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama itu ada tentang pertanyaan tindakan mitigasi bencana. Itu seperti apa? Dari Mbak Nabila. Oke, langsung ya. Mbak Nabila sama Dek Nani tadi ya, dari MA Menuf. Pertanyaan bersama. Jadi kalau terkait banjir dan cara mengatasinya ya, atau bagaimana. Nah, yang pertama ini dari Dek Nabila. Kalau kita bicara mitigasi, itu biasanya dilakukan
sebelum atau kalau kita baca sebelum bencana ya. Mitigasi itu adalah tadi yang jelaskan penguatan atau peningkatan kapasitas ya melalui mitigasi. Mitigasi tadi bisa struktural atau non struktural. Nah, kalau namanya banjir bandang itu kan banjir yang bandang ya, banjir yang mendadak tiba-tiba gitu kan. Nah, biasanya banjir bandang itu adalah terjadi biasanya di daerah dataran yang tinggi malahan, atau di daerah pegunungan, atau daerahnya di bawah bukit umpamanya. Karena biasanya yang sering terjadi itu bukitnya sudah tidak hijau lagi biasanya. Atau ya pastinya itu tadi secara lihat mungkin masih hijau, tapi ternyata sudah digundulin, pohon-pohon besarnya sudah nggak ada. Pastinya mitigasi yang bisa kita lakukan secara masif ya harusnya tanam pohon. Secara normatifnya gitu adik-adik. Nanam pohon tidak hanya asal nanam pohon yang punya kemampuan untuk mengikat tanah. Akarnya itu bisa mengikat tanah, terus kemudian tidak menyebabkan abrasi atau longsor ya, atau karena tadi kalau banjir bandang itu biasanya ya tadi ada aliran sungai kemudian tersumbat oleh longsoran atau kayu-kayu yang tumbang di sungai itu, terus tambah lagi hujan deras. Kalau hujan derasnya kan kita nggak bisa prediksi, nggak tahu lah karena itu alam. Tapi kalau tanam pohonnya yang pastinya itu yang kita bisa lakukan. Nah, gitu mitigasinya nanam pohon. Gitu. Ini akan kalau terkait dengan yang tadi dari pertanyaan Nani dari Marif, banjir karena sampah. Kalau sampah cenderungnya banjirnya ada di perkotaan atau banjirnya tidak banjir bandang biasanya. Pastinya ya karena hujan juga, hujan curah hujan yang tinggi atau sungai yang meluap. Karena sungai yang meluap itu selokan yang ada di depan kita itu kan larinya ke sungai juga kan, ke sungai-sungai. Nah, kalau sungainya meluap tambah banjir bandang. Nah, banjir bandang kan di gunung. Nah, tapi kan larinya ke sungai. Sungainya di bawah kan biasanya sudah lebar. Nah, air yang dari selokan depan rumah itu nggak bisa lari ke sungai. Itu jika sungainya meluap. Tapi kalau disebabkan oleh sampah yang tersumbat, ya pastinya kita harus bersihin sampahnya. Jangan buang sampah sembarangan. Masing-masing rumah harus punya tempat sampah. Adik-adik sendiri kalau habis jajan beli cilok, plastik ciloknya juga jangan dibuang ke selokan. Terus cara mengatasinya ya dari adik-adik sendiri, buanglah sampah tempat sampah, dan tempat sampahnya itu juga nanti akan dibuang lagi ke tempat penampungan akhir sampah gitu kan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Upayanya pasti sadar, kita sendirilah sadar, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu harus benar-benar kita lakukan. Saya juga di rumah itu ya sampah ya dibuang di tempatnya, jangan sampai juga saya setelah ini juga sampah dibuang, jangan buang sembarangan. Itu adalah bagian dari upaya tadi. Mitigasi juga sebenarnya itu, mitigasi dengan buang sampah pada tempatnya itu juga bagian dari mitigasi pengetahuan ya dari non struktural kita gitu ya. Gitu. Terus yang terakhir nih, nah tadi kalau ada yang pertanyaan dari mana tadi SMK Ma'arif ya, gempa terus kita panik. Nah, gunanya kita belajar PML dengan adanya gunanya sekolah kita menjadi aman. Salah satu sekolah kita menjadi aman dengan adanya simulasi yang sering kita lakukan. Dengan seringnya simulasi dan berlatih, akhirnya teman-teman terbiasa. Dengan terbiasa itulah yang menyebabkan kita tidak panik. Pastinya kalau saya punya video di Jepang nih, contoh nih ya. Nih saya share bisa nggak ya? Kalau ini bisa terlihat, adik-adik punya gambaran bagaimana agar kita tidak panik nih. Contoh ya nih di sekolah nih saya share ya. Sebentar. Nih kalau kita bicara gempa, sebentar. Saya share screen bisa nggak ya? Sebentar ya. Jadi kepikiran nih untuk men-share screen. Nih, ini gempa di Jepang nih. Kita
Bisa enggak? Kalau bisa, rendahkan kepala. Kita lihat. Nah, ini ada gempa. Nah, guru yang menenangkan. Ini SD pastinya guru, ya. Jangan sampai gurunya ikut panik. Terus ada lindungi kepala. Lagunya nih, kalau ada gempa, lindungi kepala. Masuk kolong meja, jauh dari kaca, lari ke lapangan terbuka. Nah, ini ada gempa nih, gurunya jangan panik, jangan panik. Karena ini adalah pengalaman pertama, maka kalau kita panik semuanya lari ke pintu, nanti akan berdesak-desakan. Nah, ini guru menyiapkan, guru harus tenang juga. Nah, yang adik-adik pamer yang tahu pengetahuan ini juga jangan malah tambah panik. Nah, ini lihat ya. Dan dilihat kondisinya guru. Kemudian silakan keluar satu persatu. Yang kalau putus-putus videonya, mohon maaf. Kemudian lari keluar ke sekolah ya, walaupun ya ini panik. Semua kalau kita bicara panik apa mungkin saya merasakan pasti akan timbul kepanikan. Tapi bagaimana kepanikan itu kita cegah ya dari kita sendiri. Kalau kita semakin sering berlatih ya, insya Allah kita akan terlalu panik ya. Oke, sementara itu adik-adik terkait dengan jawab pertanyaan tadi. Ada tambahan pertanyaan dari Man Banyumas, Nabila, Amawi sama SMK Ma'afif tadi? Sudah cukup? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Ali atas jawabannya ya. Benar sekali Kak Jihan. Terima kasih juga untuk para penanya. Yang sudah berpartisipasi ya Kak untuk bertanya. Sebelumnya kami juga mohon maaf ya, nggak semuanya bisa bertanya. Iya, karena terbatasnya waktu gitu. Oke, mungkin ini ada closing statement dari Mas Ali untuk menutup ya Kak materi pada siang ini. Monggo Mas Ali. Oke, apa ya pesannya tadi saya sampaikan itu pesan-pesan semua ya. Oke, adik-adik untuk PMR saya makasih yang sudah aktif, tetap aktif menjadi anggota PMR walaupun 2 tahun ini kondisinya hampir 2 tahun ini ya, kondisinya seperti ini, PMR-nya nggak aktif, dan terima kasih juga kepada PMI Banyumas yang terus giat seperti kegiatan Jumbara ini untuk menggiatkan adik-adik PMR berkegiatan PMR, dan pastinya kegiatan PMR itu tidak banyak manfaatnya ya buat adik-adik. Salah satunya secara tidak langsung kayak gini, ya, seperti ini, siaga bencana, teman-teman adik-adik sadar lingkungannya. Pastinya kita hidup di dunia, di bumi ini, pastinya apalagi di Indonesia dengan sejarah bencananya, Gunung Slamet, apalagi di Banyumas, gempa di pantai selatan, itu kita berada di lingkungan yang rawan bencana. Dan alhamdulillah semoga adik-adik tidak merasakan yang parah, yang besar, tapi semoga kalaupun nanti ada kejadian seperti itu, adik-adik sudah siap. Paling dia siap pengetahuannya dulu. Kayak tadi siap sekolahnya, siap siaga dan sebagainya, itu semoga bisa disiapkan. Tapi dengan pengetahuan seperti ini adik-adik paham, paham wilayah kita ada ancaman dan paham apa yang harus kita lakukan. Itu aja dulu, dan semoga bermanfaat adik-adik, dan tetap semangat ikut kegiatan PMR dan ya gimana? Sebelumnya bertanya sebentar. Ini masyarakat gimana Dialita ya? Masyarakat kan tahu buang sampah sembarangan itu menyebabkan banjir ya. Tapi
masih ada banyak yang buang sampah sembarangan. Nah, bagaimana menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan? Terima kasih. Gimana ya adik-adik ya? Kita ini adik-adik tahu nggak kalau naik motor pakai helm? Harus pakai helm aturannya. Tahu nggak? Tahu. Adik-adik mau keluar gang naik motor beli jajan, pakai helm nggak? Enggak. Kan? Bagaimana kita mau menyadarkan orang lain buang sampah dengan tempatnya, adik-adik sendiri sadar bahwa naik motor, bahwa tidak pakai helm itu juga sudah melanggar dan punya potensi jatuh umpamanya, terbentur. Itu hampir sama analoginya. Yang penting sekarang adik-adik paham dan semoga sampai besar terus dilakukan. Buang sampah jangan di tempatnya, di tempatnya. Kalau bisa malah sudah dipilah dan sebagainya. Mulailah dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengajak keluarga kita, alhamdulillah. Bisa mengajak warga sekitar kita, alhamdulillah. Tapi mulailah dari diri kita sendiri. Sadar akan potensi yang di bencananya apa. Kalau naik motor kan potensinya jatuh dan sebagainya. Seharusnya sesuai aturannya kan pakai helm. Itu aja ada dilanggar. Apalagi buang sampah. Di mana aturannya ada, tapi jarang ada polisi yang menilang atau ngasih denda buang sampah sembarangan. Jarang kan? Jarang. Nah itu aja yang jarang adik-adik abaikan. Yang ada pengawasnya, ada polisi aja adik-adik langgar. Nah, apalagi yang belum 17 tahun sudah naik motor. Nah itu jelas langgar juga kan. Nah makanya dari itu mulailah dari kita sendiri sadar hal-hal kecil. Dan kalau kita bicara ini pastinya banyak hal kita di Indonesia dengan tipikal orang masing-masing, dengan ketaatan tidak samakan juga seperti di Jepang, karena mungkin di Jepang ketat, yang ngawasin polisi juga ngawasin untuk buang sampah, umpamanya gitu. Terus ada CCTV ada di mana-mana, yang buang sampah langsung ketahuan ini rumahnya di mana, Penjara, Pak. langsung kena tilang, langsung kena denda. Kalau Indonesia bisa seperti itu, mungkin akan patuh juga. Karena sebenarnya Indonesia itu warganya patuh kalau aturannya ketat. Kayak di Singapura ada cerita orang ke Singapura, orang Indonesia ya nggak mungkin buang sampah sembarangan karena aturannya ketat di Singapura. Di Jepang juga sama. Tapi balik lagi ke Indonesia buang sampah lagi. Nah itu kompleks. Jadi aturan juga sangat mempengaruhi perilaku kita. Ya. Yang penting tadi kita bikin aturan di rumah jangan buang sampah sembarangan. Adik kita jangan diajarin buang sampah pada tempatnya. Kita sendiri nggak pernah diajarin orang tuanya untuk buang sampah di tempatnya, tapi karena ikut kegiatan ini tahu buang sampah di tempatnya. Sehingga setelah ini buang sampah pada tempatnya. Itu ya. Gitu. Terima kasih Dek Jihan, Dek Nisa. Oke, terima kasih. Itu lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alim. Oke, materi hari ini sangat menginspirasi sekali ya, Kak? Iya, sangat bermanfaat juga ya, Kak, untuk kita di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah juga. Oke. Ini kita simpulin dulu ya, Kak, buat Iya, materi boleh hari ini. sekali. Silakan Kak Jihan. Oke, simpulan materi pada siang hari ini ya ini diharapkan PMR sebagai relawan PMI dapat berperan dalam penanggulangan bencana dan berkontribusi dalam penanggulangannya. Dengan pemanfaatan kapasitas yang ada, meminimalisir kerentanan agar resiko bencana tidak terlalu tinggi dan terciptanya sekolah yang aman. Oke, begitulah ya Kak, kurang lebihnya kesimpulan pada materi kali ini. Mungkin terima kasih ya Kak, kita ucapkan kepada narasumber Mas Ali Mashar yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberi kita ilmu baru dan tentunya juga menambah pengalaman kita dalam terutama pada bidang kebencanaan. Dan sebelum kita mengakhiri, lebih baik kita ada kenang-kenangan ya Kak? Iya. Kita bikin kenang-kenangan bareng, kita foto bareng dulu ya teman-teman. Iya. Silakan teman-teman belum on cam, di on cam kan terlebih dahulu.
Ya. Kita di sini ada 4 slide ya? Iya, kita ada 4 slide. Tiga. Oke, Ada 3 slide. Yuk, Silahkan. belum on cam, silahkan on cam ya. Kita foto bareng-bareng. Buat kenang-kenangan. Biar kita ada memori bersama, asik. Iya, asik. Oke, slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, nice. Geser ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah semua ya, Kak? Terima kasih juga ya buat teman-teman PMR Madya dan Wira yang sudah berpartisipasi dari hari pertama hingga sekarang ya, Kak, hari ke-6. Tetap semangat teman-teman. Oke, sampai jumpa di workshop berikutnya. Dari kami mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Ya buat teman-teman. Halo. Dari Man 2 Banyumas ya. Salam kenal. Salam dari Man 1 ya. Salam dari SMP Damrajati. Man 1. Sama Man Ibu. Masih ada waktu sedikit, silakan buat yang mau kenalan. Halo, kenalan dong. Halo dari mana? Halo dari Man. Halo. Halo. Untuk Salam dari Binjai. Dari room. Halo. Namanya siapa nih? Yang belum absen jangan lupa absen. Salam dari Kali Salam. Lupa di follow ya. Jangan lupa absen. Salam dari Kota Kursen Jubara. Halo. Ini ke bawah Fit. Enggak mau. Ayo efek suri. Halo Rahmawati Suci. Halo, yang Halo Rahmawati Suci. Saya mana angkat tangannya? Gede banget awak. Halo sayang. Ilahi murahan. Asik. Absen. Sudah absen. Halo Mandi Banyumas. Hai. Salam kenal. Masa sering menghubungi saya, mana angkat tangannya? Angkat kakinya. Angkat kakinya. Ya, absen guys. Man 1 Banyumas siapa namanya? Siapa ya? Halo semua. Yang majin ya. Ini aku mencetak. Halo, Sevira. Itu aduh, langsung melting ya. Waduh. Hai Kak. Halo, SMK Kartek 2 Jatilawang. Jangan lupa di follow ya. Tadi udah diajarin sama Pak Peter. Ada Arif NU 1 Kemeranjen. Kenalnya apa? Lupa Pak Peter. SMK Kebangsaan dapat alam dari 18. Iya. Baik ini kunci go kurangnya berdet validat. SMK Kebangsaan ya. Iya, Bu. Annyeonghaseyo. Ya. Annyeong. Annyeonghaseyo. Man 1 Banyumas jangan lupa follow ya. Annyeonghaseyo. Oh, keseok-seok. Aji. Di kelas ini. Halo, sama Alif. Sesi tes.
Assalamualaikum. Sholat tusid. Pak Hari lagi Dadah semua, dadah. Jangan lupa ya di follow IG-nya ya. Halo Pani Bati. See you. See you. Sampai ketemu lagi, Mas.